Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa memberkati kita dengan damai sejahtera dan sukacitanya yang melimpah-limpah. Mari saudaraku, kita berdoa untuk memulai renungan malam hari ini. Bapa, malam ini kami kembali datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur buat hari yang telah berlalu, buat berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau masuk dalam saat teduh, kami mau duduk diam di kaki-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, ayat Alkitab untuk renungan malam hari ini diambil dari Roma 1 ayat 18 sampai 21. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Pada tahun 1962, seorang tokoh nasional yang terkemuka di Amerika Serikat bernama Madeleine Murray telah melembagakan tata cara peradilan yang berakhir dengan dikeluarkannya peraturan oleh Mahkamah Agung yang melarang pembacaan Alkitab di sekolah-sekolah pemerintah. Banyak orang-orang seperti Madeleine Murray yang beranggapan bahwa Tuhan tidak ada, yaitu kaum ateis, atau beranggapan bahwa keberadaan Tuhan maupun alam semesta ini tidak diketahui atau tidak bisa diketahui, yaitu kaum agnostik. Sangat menyedihkan bahwa orang-orang menolak argumen-argumen mengenai keberadaan Tuhan. Orang-orang ini lebih memilih untuk mempercayai bahwa bumi ini adalah hasil kuasa-kuasa alam yang sedikit banyak terjadi secara kebetulan. Kita tidak bisa membuktikan keberadaan Tuhan dengan eksperimen laboratorium. Kita juga tidak bisa membuktikan keberadaan Tuhan dengan argumen-argumen yang logis dan rasional. Sebab andai kata keberadaan Tuhan bisa dibuktikan dengan hal-hal tersebut, maka orang-orang yang pertama-tama akan percaya adalah orang-orang yang paling pintar dan berpendidikan tinggi. Dalam ayat Alkitab yang telah kita baca, ayat pertama menulis bahwa Tuhan berkata manusia menindas kebenaran dengan kelaliman. Kebenaran dalam hal apa yang ditindas oleh manusia? Ayat kedua dan ketiga menerangkan dengan jelas bahwa Tuhan menyatakan keberadaannya dengan dua cara, tetapi manusia memilih untuk tidak mengakuinya. Mari kita lihat cara pernyataan keberadaan Tuhan yang pertama dalam Roma 1 ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Dikatakan dalam ayat tersebut bahwa Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Alkitab adalah bukti bahwa Allah berkenan untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Roh Kudus menginspirasi puluhan penulis dari masa yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan gaya menulis yang berbeda untuk menulis kumpulan kitab-kitab
yang akhirnya menjadi Alkitab yang sekarang kita baca ini. Kenapa kita katakan bahwa Roh Kudus yang menginspirasi mereka menulis? Jawabannya karena sudah dibuktikan oleh para ahli penelitian dari berbagai disiplin ilmu bahwa Alkitab memiliki kesatuan tema yang saling terjalin tanpa bertentangan, dan di dalamnya terdapat nubuat-nubuat dan tanda-tanda yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri, jauh dari kepintaran manusia manapun, termaksud sang penulis sendiri. Artinya, ada penulis asli yang memiliki kepintaran luar biasa di baliknya, yaitu Roh Kudus. Cara pernyataan keberadaan Tuhan yang kedua ada dalam ayat selanjutnya, Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ciptaan-ciptaan Tuhan berupa alam semesta dan segala isinya berbicara tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi begitu saja. Keteraturan dan hukum alam membuktikan bahwa ada seseorang yang telah mendesainnya dengan sempurna. Seorang ilmuwan yang bernama Cressy Morrison menyebut beberapa kemungkinan yang menarik seandainya desain alam semesta ini dirubah sedikit saja. Misalnya, sekarang ini bumi berputar pada sumbunya dalam tempo 24 jam dengan kecepatan kira-kira 1000 mil sejam. Bagaimana jika bumi berputar dengan kecepatan 100 mil sejam? Hasilnya adalah siang hari dan malam hari di bumi ini akan 10 kali lipat panjangnya dari yang sekarang, sehingga matahari musim panas yang terik akan membakar dan malam-malam panjang yang dingin akan membuat tanaman membeku. Contoh yang kedua, posisi bulan adalah 240.000 mil jauhnya dari bumi. Jika seandainya jarak bulan hanya 50.000 mil dari bumi, maka akan terjadi pasang air laut yang tinggi sehingga akhirnya semua gunung di berbagai benua akan terkikis habis dan topan badai akan terjadi setiap hari. Saudara terkasih, dua hal itu adalah kebenaran yang menyatakan keberadaan Tuhan, dan kebenaran-kebenaran itu telah dipertanyakan dan diuji selama ribuan tahun. Ada orang yang memilih untuk mempercayai keberadaan Tuhan, dan ada yang memilih untuk tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Ayat selanjutnya dalam Roma 1 ayat 21 berbicara tentang apa yang terjadi pada manusia yang menolak untuk mempercayai keberadaan Tuhan. Mari kita baca Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Maksud ayat itu adalah meskipun Allah telah menyatakan dirinya dengan jelas, namun manusia tidak mengakui Allah atau mengucap syukur untuk semua yang telah dilakukan atau diciptakan Allah. Manusia menolak untuk menerima keberadaan bahwa Allah itu memang ada. Akibatnya, pikiran manusia menjadi penuh dengan hal-hal yang sia-sia atau aneh, dan hati mereka menjadi penuh dengan kejahatan. Nah, saudara terkasih, demikianlah renungan kita malam hari ini, dan semoga renungan ini dapat memberkati kita semua. Mari, saudaraku, kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kami percaya keberadaan-Mu,
Kami percaya Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Kami mempercayai Alkitab sebagai salah satu bukti keberadaan-Mu. Terima kasih Bapa buat segala sesuatu yang Engkau lakukan dan ciptakan bagi kami. Bapa, sebentar kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan dan penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang malam hari ini. Dan kiranya damai sejahtera-Mu melingkupi tidur kami. Tidak lupa kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau memberkati Indonesia berlimpah-limpah. Kiranya Engkau mencurahkan segala kebaikan-Mu bagi Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.